Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Cantik di Hadapan Tuhan. Saudara, dalam Wahyu 2 ayat 23 difirmankan, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Sedangkan dalam Yeremia 11 ayat 20 dikatakan, "Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati." Dan Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Itu berarti suatu saat nanti keadaan batin kita diuji di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita sungguh-sungguh memperkarakan apakah di hadapan Tuhan nanti kita didapati cantik, berbau harum, dan menyenangkan hati Dia? Ini penting, saudara, karena ini menyangkut nasib kekal kita. Kalau mau jujur, sebenarnya kita tidak memikirkan akan hal itu. Kita itu sering tidak atau kurang menghormati Tuhan, sembarangan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Padahal dengan orang yang kita hormati, kita bisa menjaga sikap. Bukankah begitu? Harusnya dengan Tuhan yang maha segalanya itu, kita harus sopan dan santun. Maka setiap saat kita harus berhias atau berdandan di hadapan Tuhan. Berdandan artinya memiliki hidup yang bisa dinikmati Tuhan, yang bisa memuaskan hatinya. Tetapi itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terkait dengan berdandan, kecantikan kita berbeda-beda. Hal itu tergantung usia rohani kita. Maka Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi dengan bertambahnya usia rohani, mestinya kita semakin cantik. Dan ukuran kecantikan kita bukan ketika kita tidak melakukan kesalahan, bukan. Asumsi banyak orang, asal tidak melakukan dosa atau kesalahan, maka sudah dipandang cantik atau indah. Itu tidak tepat, karena yang Tuhan nilai itu batin kita. Kita harus tahu bahwa di dalam batin kita itu ada potensi untuk berbuat dosa, untuk sombong, untuk sewenang-wenang terhadap orang lain, dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan standar kesucian Allah. Dan itulah yang membuat wajah kita tidak cantik di hadapan Tuhan. Maka kalau kita mau sungguh-sungguh cantik di hadapan Tuhan, kita harus serius memeriksa diri. Itu betul, saudara. Karena dalam diri kita itu selalu ada potensi untuk sombong, membenci orang, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Itulah potensi dosa atau kodrat dosa yang harus kita selesaikan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, yang kita selesaikan itu bukan hanya perbuatan salahnya, yang mana kita akui di hadapan Tuhan dan kita mintakan ampun, tetapi juga potensi atau kodrat dosanya, supaya kita tidak
berbuat dosa lagi, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka berbicara kesucian itu bukan hanya keadaan tidak berbuat dosa, tetapi keadaan tidak bisa berbuat dosa. Itu bisa kita alami kalau satu, kita bisa mengenali potensi dosa atau kodrat dosa di dalam diri kita. Dua, kita gumuli itu. Tiga, setelah kita gumuli akan ada ujian. Kita diuji, apakah kita masih bisa berbuat dosa atau tidak. Maka jangan kaget kalau kita dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang membuat kita dipermalukan, dihina, direndahkan, tersakiti, baik secara fisik maupun mental. Itu sebenarnya bukti bahwa Tuhan sayang kita. Dan semua itu sebenarnya untuk menggarap potensi kesalahan yang bisa muncul, menggarap kodrat dosa dalam diri kita, karena potensi atau kodrat dosa itulah yang mendatangkan maut. Saudara, sejatinya tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan, dan Tuhan Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Yohanes 1 ayat 29. Tetapi ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa yang tidak diselesaikan, atau disebut juga potensi dosa atau kodrat dosa. Banyak orang tidak sadar sehingga yang diselesaikan hanya buah dari kodrat dosanya, sedangkan potensi atau kodrat dosanya masih ada dan tidak diselesaikan. Maka agar bisa menyelesaikan potensi atau kodrat dosa ini, kita harus jujur, harus memperkarakannya dengan Tuhan, harus mau menangisi diri sendiri, sehingga kalau sampai kita masih melakukan kesalahan, walaupun itu kecil, walaupun itu halus, kita akan merasa sangat kecewa dan sakit. Dan kalau kodrat dosa itu bisa kita selesaikan, kita jadi cantik, jadi indah di mata Tuhan. Maka sekecil apapun kesalahan itu, kita harus melihat sumbernya. Apa itu? Hati. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Saudara, ini keadaan batin yang belum melahirkan perbuatan. Tapi kalimat selanjutnya, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini terkait dengan dosa yang mendatangkan maut. Maka jangan minta ampun hanya atas perbuatan salah kita, tetapi selesaikan juga sumber kesalahannya. Artinya matikan potensi dosa atau kodrat dosanya, karena itulah yang mendatangkan maut. Saudara, orang-orang yang masih memiliki potensi dosa atau kodrat dosa tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena kalau orang masih memiliki potensi dosa, maksud saya yang masih memiliki potensi dosa masuk surga, akan ada pencurian barang di surga, ada perzinahan, perkelahian. Ya, karena semua itu belum diselesaikan. Kan tidak sedikit orang yang masa lalunya tidak baik, ketika mengalami masalah tertentu, emosinya muncul dan timbul kepahitan. Tuhan mau kita berproses. Makin tua mestinya makin cantik. Walaupun cantik, masing-masing orang tentu berbeda-beda.
Tetapi seharusnya setiap kita mencapai tingkat kecantikan sesuai dengan umur rohani. Tuhan mau melihat hidup kita ini indah di matanya. Kita bisa berdandan di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka mutlak harus ada waktu menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan bukan hanya menyampaikan permintaan-permintaan, tetapi untuk didandani Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang salah, kita mengakui kesalahan itu. Bukan hanya sekedar mengakuinya, melainkan juga berusaha menggumuli dan memperbaiki potensi dosa, kecenderungan-kecenderungan yang ada di hati yang tidak sesuai dengan kemurnian hati Tuhan, sehingga kita memiliki kesucian, kekudusan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.